Halo sahabatku, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki dimanapun kalian berada ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Momo mau tanya nih, kalian pernah nggak sih merasa tulus banget membantu keluarga? Tapi kebaikan kalian malah dianggap sepele dan dimanfaatkan habis-habisan? Rasanya pasti nyesek dan gregetan banget, kan? Nah, cerita kita kali ini bakal menguji emosi kita semua. Ini adalah kisah tentang Diva, seorang istri yang tulusnya luar biasa. Dia rela membiayai semua kebutuhan mertua dan adik iparnya yang tiba-tiba tinggal di rumahnya. Biaya kuliah mahal, uang jajan, makan, semua Diva yang tanggung. Tapi apa balasannya setelah 1 tahun? Diva malah dihina, difitnah, dan diusir paksa dari rumahnya sendiri. Mereka pikir, Diva itu lemah dan bisa disingkirkan begitu saja. Tapi mereka tidak tahu, siapa Diva sebenarnya. Kalian siap buat ikut gregetan dan melihat pembalasan yang paling cerdas? Eits, tapi sebelum lanjut, Momo mau lihat dulu seberapa banyak sahabat yang sudah siap. Dukung channel Cerita Momo dengan cara klik tombol like di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat bergabung ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus bareng-bareng menikmati cerita yang lebih seru dan lebih greget lagi. Dan biar kita makin akrab, yuk langsung ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis nama kalian, dari kota mana, dan ketik, hadir. Momo mau lihat, sahabat-sahabat dari kota mana aja yang siap mengawal pembalasan Diva hari ini. Sudah? Baiklah, kalau sudah kita tarik napas, siapkan hati, kita langsung masuk ke ceritanya. Langit malam memayungi rumah mewah bergaya modern minimalis itu dengan ketenangan. Di dalam, di ruang kerja pribadinya yang menghadap taman belakang yang rimbun, Diva baru saja menutup laptopnya. Rapat dewan direksi secara virtual barusan berjalan alot, membahas strategi ekspansi perusahaan yang bernilai triliunan rupiah. Di layar, dia adalah pemimpin yang tegas, dihormati, dan penentu keputusan. Tapi begitu laptop itu tertutup, dia kembali menjadi Diva, istri yang sangat mencintai suaminya, Seto. Diva memijat pelipisnya sejenak, melepaskan kacamata bacanya, lalu tersenyum. Dia melirik jam di dinding. Sebentar lagi Seto pulang. Dengan sigap, dia beranjak dari kursi kebesarannya, keluar dari ruang kerja, dan turun ke dapur megah mereka. Dia mengambil gelas, menyiapkan teh herbal hangat kesukaan Seto. Baginya, ritus kecil ini adalah kebahagiaan. Rumah ini, mobil-mobil mewah di garasi, dan perusahaan tempat Seto bekerja, semuanya adalah milik Diva. Warisan dari almarhum ayahnya yang berhasil dia kembangkan berkali-kali lipat hingga sukses besar. Namun, Seto tidak tahu. Di mata Seto, Diva hanyalah istri biasa yang kebetulan memiliki warisan rumah. Seto bekerja sebagai manajer tingkat menengah di perusahaan Diva, dan Diva membiarkan suaminya percaya bahwa Seto adalah pencari nafkah yang hebat. Seto sering mengeluh tentang betapa beratnya pekerjaannya, betapa menyebalkannya para direksi, dan betapa dia berharap bisa naik jabatan lebih cepat. Diva hanya akan mendengarkan dengan sabar, mengangguk, dan berkata, "Kamu pasti bisa, sayang. Kamu hebat." Diva menyembunyikan semua ini bukan karena dia jahat, tapi karena dia terlalu mencintai Seto. Dia takut jika Seto tahu kebenarannya, harga diri suaminya akan terluka. Dia ingin Seto merasa menjadi raja di rumah mereka. Terdengar suara mobil memasuki gerbang. Hati Diva menghangat. Dia bergegas ke ruang depan, tepat saat Seto membuka pintu. Jas kerja Seto terlempar begitu saja ke sofa bludru mahal berwarna krem. Malam, sapa Seto pendek, wajahnya tampak lelah dan sedikit kesal. "Selamat datang kembali, sayang," sapa Diva lembut, mengambil jas itu untuk menggantungkannya. "Hari ini berat, ya? Aku sudah siapkan teh hangat." Seto hanya bergumam, melonggarkan dasinya sambil berjalan menuju dapur. Biasalah. Rapat tadi kacau. Direksi baru itu banyak maunya, tidak mengerti lapangan. Untung aku bisa tangani. Diva tersenyum dalam hati. Direksi baru, yang Seto maksud adalah dirinya sendiri, yang tadi rapat menggunakan akun samaran untuk memantau kinerja manajer. "Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu kan suamiku yang paling pintar," puji Diva tulus, menyerahkan gelas teh.
Baru saja Seto hendak meminumnya, bel rumah berbunyi nyaring, memecah ketenangan malam. Keduanya saling berpandangan. Siapa yang bertamu selarut ini? Seorang asisten rumah tangga bergegas membukakan pintu utama yang menjulang tinggi. Di depan pintu, di bawah cahaya lampu teras yang temaram, berdiri dua sosok wanita. Seorang wanita parubaya dengan daster yang sedikit kusam, dan seorang gadis muda yang cemberut. Di samping mereka, bertumpuk koper-koper besar dan beberapa tas kain yang tampak berat. Itu Arni, ibu Seto, dan Devi, adiknya. Wajah Seto langsung berubah pias. Ibu? Devi? Ada apa ini? Arni, begitu melihat Seto, langsung memasang wajah paling menderita di dunia. Air matanya menggenang di pelupuk mata. Seto, anakku. Tolong ibu. Seto? Ujarnya dengan suara bergetar, seolah menahan tangis yang hebat. Devi, si bungsu, hanya membuang muka, menendang pelan salah satu koper. Panas banget di luar. Banyak nyamuk lagi. Keluhnya, seolah kedatangan mereka adalah kesalahan orang lain. Seto melangkah maju, melewati Diva yang masih mematung di ambang pintu ruang tengah. Kenapa ini, Bu? Kenapa bawa semua koper ini malam-malam? Tanya Seto, nadanya cemas. Saat itulah tangis Arni pecah. Kami diusir, Seto. Diusir. Pemilik kontrakan kami tidak punya hati nurani. Tega dia, Seto. Tega. Arni terisak-isak, memukul-mukul dadanya. Ibu telat bayar 2 minggu saja, barang-barang kami dilempar semua ke jalan. Ibu malu, Seto. Malu sekali. Ibu tidak tahu harus kemana lagi selain ke kamu, nak Seto. Diva menarik napas dalam. Firasat buruk yang tadi hanya sekelebat, kini terasa semakin nyata. Dia tahu persis watak ibu mertua dan adik iparnya. Devi menimpali, dengan nada manja dan menyalahkan. Iya, Mas Seto. Jahat banget orang itu. Masa kita disuruh tidur di jalan? Kita mau tinggal di mana coba? Kak Diva kan baik. Rumahnya besar begini, kayak istana. Pasti bolehkan kita numpang? Ya kan? Kak? Sebentar aja kok. Pandangan semua orang kini tertuju pada Diva. Diva menatap Seto, mencari pegangan. Wajah suaminya kini dipenuhi rasa iba yang mendalam, campur aduk dengan rasa bersalah karena tidak bisa merawat keluarganya. Sayang. Seto memegang tangan Diva. Tatapannya memohon. Kasihan ibu dan Devi. Mereka keluargaku satu-satunya. Cuma untuk sementara, ya? Sampai aku dapat tempat tinggal baru buat mereka. Aku janji, sementara. Hati Diva menjerit. Dia tahu, sementara, versi Arni dan Devi bisa berarti selamanya. Dia tahu rumah ini adalah miliknya, dan dia punya hak penuh untuk menolak. Tapi melihat wajah Seto, cinta mengalahkan logikanya. Dia tidak tega melihat suaminya sedih atau merasa gagal sebagai anak. Dengan tarikan napas panjang, Diva memasang senyum terbaiknya. Senyum tulus seorang istri yang mencintai suaminya. Tentu saja, Seto. Ini kan juga rumah kamu, katanya lembut, meski kalimat itu adalah kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Ibu Arni, Devi, ayo masuk. Jangan di luar terus, tidak baik. Anggap saja rumah sendiri. Secepat keran ditutup, tangis Arni berhenti. Matanya yang tadi basah kini berbinar liar, memindai kemewahan interior rumah Diva, dari lantai marmer impor hingga lampu kristal raksasa di lobi utama. Diva, menantuku sayang. Ibu tahu kamu memang yang terbaik. Hati kamu mulia sekali, tidak seperti pemilik kontrakan pelit itu. Devi, tanpa menunggu dipersilakan lagi, langsung menyeret kopernya masuk, menjatuhkan dirinya di sofa beludru tempat jas Seto tadi terlempar. Wah, gila, empuk banget, TV-nya gede banget. Kak, lebih gede dari di sinetron. Serunya tanpa rasa malu. Seto memeluk Diva erat. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu pasti mengerti. Aku janji, cuma sebentar. Diva membalas pelukan Seto, memejamkan mata sejenak. Iya, sementara, bisiknya. Dia menyuruh asisten rumah tangga membawa koper-koper itu. Tolong siapkan kamar tamu di paviliun belakang. Ya, perintah Diva. Namun Arni,
yang telinganya setajam elang, langsung menyela. Loh, kok di pavilion? Div? Jauh sekali. Ibu ini sudah tua, nanti kalau mau panggil Seto atau butuh apa-apa bagaimana? Kamar di lantai 2 itu kan kosong? Yang dekat kamar kalian, yang jendelanya besar menghadap taman. Diva tertegun. Kamar yang Arni maksud adalah ruang kerjanya. Ruang pribadinya. Tapi, Bu itu. Ide bagus, Bu. Potong Seto cepat, sebelum Diva selesai bicara. Biar dekat. Jadi ibu gampang kalau perlu apa-apa. Ya kan? Sayang? Pakai kamar itu saja. Ya? Ruang kerja bisa pindah ke pavilion. Kan? Malam itu, di bawah tatapan penuh kemenangan Arni dan Devi, serta tatapan penuh harap Seto, Diva hanya bisa mengangguk pelan. Baiklah, ujarnya lirih. Surga yang dia bangun untuk pernikahannya, malam itu resmi menerima tamu-tamu yang kelak akan membakar surga itu hingga ke akarnya. Janji Seto bahwa, hanya sementara, ternyata memiliki definisi yang sangat lentur, selentur kesabaran Diva yang terus-menerus diuji. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tanpa Diva sadari, kalender di dapurnya telah berganti lembar sebanyak 12 kali. 1 tahun penuh telah berlalu sejak Arni dan Devi menjejakkan kaki di rumahnya, membawa koper dan wajah memelas. Wajah memelas itu kini telah sirna, digantikan oleh topeng arogansi dan rasa berhak yang tak terhingga. Sementara, telah menjadi permanen. Benalu itu telah menjalar, akarnya mencengkeram begitu kuat hingga nyaris mencekik sang pohon inang. Sifat asli Arni dan Devi mekar lebih cepat daripada bunga di taman Diva yang dirawat mahal. Arni, yang awalnya hanya meminta kamar kerja Diva, kini telah menjadi penguasa absolut di rumah itu. Dia bertindak bak seorang ratu, sementara Diva, si pemilik sah, diperlakukan seperti tamu yang menumpang. Pagi itu, Diva turun untuk sarapan, namun langkahnya terhenti di ruang keluarga. Jantungnya serasa diremas. Lukisan abstrak karya seniman ternama, koleksi kesayangan Diva yang bernilai ratusan juta, telah hilang dari dinding utama. Sebagai gantinya, tergantung sebuah lukisan pemandangan gunung kembar dengan sawah dan matahari, jenis lukisan yang umum dijual di pinggir jalan, dengan bingkai ukiran emas yang mencolok mata. Ibu Ibu, lukisan saya di mana? Tanya Diva, suaranya bergetar menahan amarah. Arni keluar dari ruang makan, mengelap mulutnya dengan serbet. Oh, yang gambar coret-coret tidak jelas itu? Ibu pindahkan ke gudang. Bikin pusing lihatnya, jawabnya enteng, seolah baru saja membuang keset lama. Ibu ganti pakai ini. Bagus. Kan? Adem lihatnya. Ini ibu beli pakai uang belanja bulanan yang kamu kasih. Diva memejamkan mata. Uang belanja bulanan yang Arni maksud adalah uang yang Arni ambil dari dompet Seto, yang tentu saja asalnya dari rekening Diva. Bukan hanya lukisan. Vas porselen antik peninggalan nenek Diva telah diganti dengan guci keramik naga berwarna-warni. Sofa bludru krem yang mewah kini ditutup permanen dengan sarung sofa motif bunga-bunga besar berwarna merah cabai. Biar tidak cepat kotor, begitu alasan Arni. Setiap sudut rumahnya kini terasa asing. Arni bahkan mengatur menu harian, memecat asisten rumah tangga kepercayaan Diva karena dianggap tidak sopan, karena menolak membuatkan kopi di tengah malam, dan menggantinya dengan kerabat jauh dari kampungnya yang lebih patuh pada Arni. Jika Arni adalah sang ratu, maka Devi adalah putri mahkotanya. Gadis manja yang setahun lalu datang dengan wajah cemberut itu, kini telah lulus SMA. Suatu sore, saat Diva sedang bersantai di tepi kolam renang, mencoba mencari sisa kewarasannya, Devi datang dan melempar sebuah brosur ke pangkuan Diva. Kak Diva, aku sudah putuskan, kata Devi dengan nada yang tidak menerima penolakan. Diva menatap brosur mengilap itu. Universitas Internasional Pelita Nusantara. Jurusan Desain Mode. Mata Diva membelalak saat melihat rincian biaya masuknya. Devi, ini kan mahal sekali, ucap Diva pelan. Devi memutar bola matanya, gestur yang sudah sangat Diva hafal. Yaelah, Kak, mahal dari mana? Sih, kakak kan kaya, Mas Seto juga manajer senior. Gengsi dong, masa adik iparnya kuliah di kampus ecek-ecek? Aku tidak mau ya teman-temanku nanti tahu aku kuliah di tempat murah. Napas Diva tercekat. Tapi ini bukan cuma soal uang masuk, Devi.
Biaya per semesternya, bahan-bahannya? Tentu saja, potong Devi cepat. Makanya, aku butuh laptop keluaran terbaru yang speknya paling tinggi buat desain. Terus, aku butuh uang jajan bulanan. Teman-temanku itu standar pergaulannya tinggi. Minimal 15 juta sebulan, Kak. Itu buat beli bahan, buku, dan transport. Oh iya, aku tidak mau naik taksi online. Belikan aku mobil kecil saja, yang bekas juga tidak apa-apa, asal merek Eropa, rentetnya tanpa jeda. Diva kehilangan kata-kata. Dia menatap gadis di depannya. Tuntutan itu begitu absurd, begitu tidak tahu malu. Akan aku bicarakan dengan Mas Seto, hanya itu yang bisa keluar dari mulut Diva. Malamnya, kamar tidur utama yang seharusnya menjadi tempat raman bagi Diva, berubah menjadi medan perang. Sayang, kita perlu bicara. Mulai Diva hati-hati, saat Seto baru selesai mandi. Soal Devi, kan? Kenapa memangnya? Bagus dong dia mau kuliah, sahut Seto sambil mengeringkan rambut. Bagus, tapi permintaannya tidak masuk akal. Seto, universitas itu, laptop, mobil, uang jajan 15 juta sebulan? Itu berlebihan. Seto langsung berbalik, wajahnya mengeras. Berlebihan kamu bilang. Div, itu adikku satu-satunya. Dia mau menuntut ilmu, dia mau sukses. Harusnya kamu dukung penuh. Kamu ini kenapa? Sih? Semenjak ada ibu dan Devi di sini, kamu jadi sensitif sekali. Aku sensitif? Diva tidak percaya mendengarnya. Seto, sadar tidak? Ibumu mengubah rumah ini seenaknya. Adikmu minta dibiayai hidup mewah yang bahkan kita dulu tidak pernah jalani. Aku ini? Cukup, bentak Seto. Bentakan itu menggelegar di kamar mereka, membekukan Diva di tempatnya. Ibu cuma ganti lukisan, kamu permasalahkan. Devi minta biaya kuliah, kamu sebut berlebihan. Dengar ya, Diva. Seto menunjuk wajah istrinya. Mereka itu keluargaku satu-satunya. Darah dagingku. Ibuku sudah membesarkanku susah payah sendirian. Devi itu adikku yang paling aku sayang. Mengertilah. Sudah kewajiban kita sebagai keluarga untuk membahagiakan mereka. Kamu ini cuma masalah uang saja perhitungan sekali sama keluargaku. Hancur. Hati Diva hancur berkeping-keping. Perhitungan? Dia dituduh perhitungan. Dia, yang memberikan seluruh hidupnya, perusahaannya, hartanya, untuk menopang harga diri Seto. Dia, yang membiayai setiap napas kemewahan yang Seto nikmati, yang kini juga dinikmati keluarganya. Tapi Seto, yang tidak tahu apa-apa, malah menusuknya dengan kata, perhitungan. Diva ingin sekali berteriak saat itu juga. Berteriak bahwa perusahaan tempat Seto bekerja adalah miliknya. Berteriak bahwa gaji manajer Seto tidak akan cukup bahkan untuk membayar tagihan listrik rumah ini. Berteriak bahwa dia adalah pemilik segalanya. Tapi melihat mata Seto yang memerah karena amarah, lidah Diva keluh. Cintanya yang bodoh kembali mengambil alih. Dia takut kehilangan Seto. Dia masih mencintai ilusi suaminya yang dia bangun sendiri. Diva menelan ludah, bersamaan dengan kekecewaan dan rasa sakitnya. Air mata yang tadi menggenang, dia paksa kembali masuk. Bukan begitu maksudku, Seto. Suaranya lirih. Maaf, kalau menurutmu itu baik, aku akan urus. Seto menghela napas, amarahnya mereda. Dia memeluk Diva. Pelukan yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan menjerat. Nah, begitu dong, sayang. Aku tahu kamu istri yang paling pengertian. Mereka kan cuma sementara di sini, sampai Devi lulus kuliah dan mandiri. Diva memejamkan mata dalam pelukan itu. Sementara, yang kini berjangka waktu 4 tahun lagi. Keesokan harinya, rekening Devi terisi. Sebuah mobil city car baru terparkir di garasi. Dan di ruang keluarga, Arni tertawa penuh kemenangan saat menceritakan kebaikan menantunya kepada kerabatnya di telepon. Sementara matanya melirik sinis ke arah Diva yang sedang menandatangani cek untuk biaya renovasi dapur yang diinginkan Arni. Diva menelan semua kekecewaannya, membiayai setiap tuntutan, mengubah rasa sakit hatinya menjadi bahan bakar. Dia belum sadar bahwa kekecewaan yang dia telan bulat-bulat itu
suatu hari akan meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemarahan. Waktu terus berjalan, namun bagi Diva, rasanya seperti berjalan di atas lumpur hisap. Setiap hari adalah perjuangan menelan kekecewaan baru. Rumahnya, istananya, kini telah sepenuhnya beralih fungsi menjadi markas besar bagi Arni dan Devi. Arni semakin berani memindahkan perabotan antik milik Diva, menggantinya dengan barang-barang pilihan seleranya yang norak dan mencolok. Devi, yang kini resmi menjadi mahasiswi paling bergaya di kampusnya berkat mobil dan uang jajan tak terbatas dari Diva, semakin jarang terlihat di rumah. Kalaupun pulang, dia hanya membawa tumpukan cucian kotor dan tagihan kartu kredit baru untuk Kak Diva bayar. Seto, suaminya, semakin jauh. Dia sibuk. Selalu itu jawabannya. Sibuk rapat, sibuk mengurus klien baru, sibuk mengejar target. Ironisnya, Diva tahu persis suaminya tidak sesibuk itu. Sebagai pemilik perusahaan, dia memantau kinerja Seto dari kejauhan. Kinerjanya biasa saja, cenderung menurun. Namun, Seto pulang setiap malam dengan aura seorang pria sukses yang kelelahan, menuntut dilayani, dan semakin sensitif jika Diva mencoba mengeluh tentang ibu atau adiknya. Malam itu, Diva terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Perutnya terasa kram. Bukan kram biasa, tapi kram yang dia kenali sebagai tanda kekecewaan dan stres yang menumpuk. Dia melirik ke sisi ranjang yang lain. Kosong. Seto belum tidur di sampingnya selama 3 malam berturut-turut. Alasannya, dia harus menyelesaikan proposal penting dan tidak mau mengganggu Diva dengan suara ketikan laptop. Dia tidur di kamar tamu di lantai bawah. Hati Diva berdesir. Rasa sepi yang dingin menusuknya. Dia bangkit dari tempat tidur, jubah tidur sutranya menyapu lantai marmer yang dingin. Dia bahkan tidak mengenakan sandal, hanya ingin segera turun, mengambil segelas air hangat, dan mungkin, hanya mungkin, memeriksa Seto. Dia masih merindukan suaminya. Dia masih memegang sisa-sisa cinta yang bodoh itu, berharap semua ini akan berlalu. Rumah itu gelap total. Para asisten rumah tangga sudah tidur di paviliun belakang. Diva menuruni tangga spiral yang megah itu dalam keheningan, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus jendela-jendela kaca raksasa. Saat kakinya menginjak lantai dasar, dia terhenti. Ada suara. Bukan suara ketikan laptop. Itu suara tawa. Tawa kecil yang tertahan, datang dari arah ruang keluarga yang menghadap kolam renang. Diva mengerutkan kening. Siapa yang tertawa jam 2 pagi? Dengan langkah tanpa suara, dia berjalan pelan, bersembunyi di balik pilar besar yang membatasi koridor dan ruang keluarga. Pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Di sana, di sofa mewah yang telah disarungi kain merah norak oleh Arni, duduklah 3 orang. Seto, Arni, dan Devi. Mereka tidak tampak seperti orang yang sedang bekerja keras atau kelelahan. Mereka tampak santai, dengan beberapa kaleng minuman soda dan sisa camilan di meja. Mereka sedang merayakan sesuatu. Gila, Mas. Keren banget. Suara Devi terdengar jelas, bernada kekaguman. Jadi cewek itu beneran anak pengusaha kaya raya? Lebih kaya dari Kak Diva? Diva menahan napas. Cewek? Terdengar suara Seto, suaminya. Suara yang dalam, tapi kali ini terdengar begitu licik dan penuh kemenangan. Jauh, Dev. Ini levelnya beda. Namanya, Rena. Ayahnya pemilik jaringan hotel mewah. Kakakmu itu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Jantung Diva serasa berhenti berdetak. Bagus. Bagus, Seto, anakku. Suara Arni menimpali, terdengar serak karena gembira. Ibu sudah bilang, kan? Kamu itu terlalu bagus buat si Diva. Dia itu. Arni berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh penghinaan. Sudah mandul, kerjanya cuma menghamburkan uang orang tua, tidak bisa mengurus suami. Mandul. Kata itu menghantam Diva seperti tamparan api. Dia mencengkeram pilar itu erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia dan Seto telah mencoba memiliki anak selama bertahun-tahun. Dokter berkata tidak ada masalah fisik pada keduanya, hanya perlu mengurangi stres. Diva mengira Seto mendukungnya. Tapi malam ini, dia mendengar suaminya hanya diam saat ibunya melontarkan hinaan paling menyakitkan itu.
Ibu ini sudah tidak sabar. Seto, lanjut Arni, nadanya berubah tidak sabar. Kapan kamu ceraikan si mandul itu? Ibu sudah muak lihat mukanya yang pura-pura sabar itu. Jijik. Diva menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isakan yang mendesak keluar. Air mata panas mulai mengalir di pipinya. Sabar, Bu. Sabar, jawab Seto. Suara yang selalu menenangkan Diva itu kini terdengar seperti desisan ular. Semua ada rencananya. Aku sedang dekati, Rena, ini. Dia sudah lengket sekali. Aku bilang ke dia kalau aku terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia dengan istri yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan? Diva memaki dalam hati. Devi terkikik. Mas Seto pintar banget aktingnya. Lalu, rencana selanjutnya apa? Gampang, kata Seto. Begitu, Rena, setuju menikah, aku akan ceraikan Diva. Tapi sebelum itu, suara Seto merendah, menjadi konspirasi yang mengerikan, aku harus pastikan semua asetnya pindah ke aku. Aku sedang bujuk dia buat masukkan namaku ke sertifikat rumah ini. Susah sekali, dia pintar berkelit. Tapi aku akan paksa. Arni mendengus. Rumah ini jelas harus jadi milik kita. Ibu tidak mau tahu. Bukan cuma rumah, Bu, sahut Seto lagi, dan kali ini ada nada sombong dalam suaranya. Perusahaan itu. Perusahaan tempat aku kerja. Aku tahu celah-celahnya. Aku akan buat seolah-olah ada kerugian besar, lalu aku akan tawarkan solusi lewat investor baru, yang tidak lain adalah ayahnya, Rena. Begitu dia masuk, aku akan ambil alih pelan-pelan. Kita kuasai rumah ini, kita ambil alih perusahaan itu, baru Diva kita tendang. Tendang? Ulang Devi, seperti anak kecil yang menyukai kata baru. Iya, kata Seto dingin. Kita tendang dia keluar dari sini tanpa sepeser pun. Biar dia jadi gembel di jalanan. Itu balasan yang pantas buat wanita yang tidak bisa menghargai suami dan keluarga suaminya. Tawa Arni dan Devi meledak. Tawa yang renyah di tengah keheningan malam. Tawa di atas reruntuhan hati Diva. Cukup. Diva sudah mendengar cukup. Dia tidak bisa lagi bernapas. Udara di sekitarnya terasa beracun. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu terencana. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan berencana yang didalangi oleh suaminya sendiri, ibu mertuanya, dan adik iparnya. 3 orang yang selama ini dia biaya hidupnya, dia layani, dan dia cintai, dalam kasus Seto. Sapi perah, yang bodoh. Si mandul, yang pelit. Air mata Diva berhenti mengalir. Sesuatu yang dingin dan keras menggantikan rasa sakitnya. Sesuatu yang tajam dan fokus. Hatinya yang tadi hancur berkeping-keping, kini terasa membeku, mengeras menjadi baja. Dengan langkah yang sama tanpa suaranya seperti saat dia turun, Diva berbalik. Dia tidak lari. Dia berjalan. Mundur perlahan, menjauh dari pilar, menaiki setiap anak tangga dengan punggung tegap, meski kakinya gemetar hebat. Dia kembali masuk ke kamar tidur utama. Kamar tidurnya. Kamar tidur miliknya. Dia mengunci pintu. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia berdiri di depan cermin besar di ruang ganti. Menatap pantulan wanita di depannya. Wajahnya pucat, basah oleh air mata yang sudah mengering. Matanya merah, tapi tatapannya baru. Wanita yang baik hati, yang naif, yang selalu mengalah demi cinta, telah mati malam ini. Dibunuh oleh tawa 3 orang di lantai bawah. Diva menyeka sisa air mata di pipinya dengan kasar. Dia tidak akan menangis lagi. Tidak untuk mereka. Dia pura-pura tidak mendengar apa-apa. Besok pagi, dia akan bangun, tersenyum pada Seto, menyapa Arni, dan menanyakan kuliah Devi. Dia akan memainkan perannya sebagai Diva yang bodoh, dengan lebih baik dari sebelumnya. Tapi di balik senyum itu, rencananya sendiri mulai terbentuk. Mereka ingin bermain? Baiklah. Mereka lupa satu hal. Mereka bermain di kandang singa betina, dan mereka baru saja membangunkan singa itu dari tidur panjangnya. Pagi datang terlalu cepat. Sinar matahari yang menembus celah tirai sutra di kamarnya terasa seperti silet yang mengiris mata Diva. Dia tidak tidur sekejap pun. Sepanjang sisa malam,
Dia hanya berbaring diam, mendengarkan napasnya sendiri yang teratur, sementara otaknya menyusun ribuan strategi. Tubuhnya kaku, dingin, seolah sisa-sisa kehangatan cinta yang pernah dia miliki untuk Seto telah menguap seluruhnya bersama embun pagi. Pukul 6 pagi, dia mendengar suara alarm dari kamar tamu di lantai bawah, diikuti suara pancuran air. Seto sedang bersiap. Diva bangkit. Dia tidak akan membiarkan mereka melihat kehancurannya. Dia berjalan ke kamar mandi mewahnya dan menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah dan sembab. Wajahnya pucat pasi. Dia tampak seperti korban. Tidak. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali. Dia menepuk-nepuk pipinya, mencoba mengembalikan sedikit warna, tapi dia membiarkan matanya tetap terlihat lelah dan sayu. Ya, dia akan menggunakan kebohongan Seto untuk keuntungannya sendiri. Istri yang sakit-sakitan. Tepat saat dia selesai mengenakan jubah tidurnya yang paling sederhana, pintu kamar utama terbuka. Seto masuk untuk mengambil dasi dan jam tangannya. "Pagi, sayang," sapa Seto. Suaranya terdengar normal, seolah malam tadi tidak ada konspirasi mengerikan yang dia pimpin. Suaminya adalah aktor yang hebat. Diva berbalik perlahan. Dia membiarkan suaranya terdengar lemah dan serak. "Pagi, Mas." Seto menghentikan gerakannya yang sedang memasang jam tangan. Dia menatap Diva lekat. "Kamu tidak apa-apa?" "Ya ampun, Diva, kamu kelihatan pucat sekali." "Sakit?" Ada nada khawatir dalam suaranya. Diva kini bisa mendeteksi kepalsuan itu dengan jelas. Itu bukan khawatir karena cinta. Itu adalah kekhawatiran seorang pemilik aset, cemas asetnya rusak sebelum bisa dicairkan. Diva memainkan perannya. Dia memegang kepalanya seolah pusing. "Iya, Mas. Badanku tidak enak sekali dari semalam. Rasanya mau demam. Maaf, aku mungkin tidak bisa siapkan sarapanmu." Seto segera mendekat, memegang bahu Diva. "Hei, tidak apa-apa. Kamu istirahat saja. Biar nanti Bei Inah yang siapkan." Dia menempelkan punggung tangannya ke dahi Diva. "Agak hangat, ya? Nanti minum obat, ya? Aku tidak mau kamu sakit-sakitan." Sakit-sakitan. Lagi-lagi kata itu. Diva harus menahan keinginan untuk meludahi wajah pria itu. Sebaliknya, dia bersandar lemah di bahu suaminya. "Iya, Mas. Mungkin aku cuma butuh istirahat." "Bagus," kata Seto, menepuk punggungnya. "Kamu istirahat saja di kamar seharian. Nanti aku telepon dari kantor." Diva hanya mengangguk. Seto mengambil tas kerjanya, mencium kening Diva sekilas, ciuman yang terasa dingin seperti es, lalu pergi. Diva tetap diam di tempatnya, mendengarkan langkah kaki Seto menuruni tangga, diikuti tawa Devi dan suara cempreng Arni yang sudah ribut di meja makan. Diva tetap di kamar. Dia butuh alasan untuk mengunci diri. Sekitar 1 jam kemudian, Arni mengetuk pintu kamarnya dengan kasar. Diva, kamu ini jadi istri bagaimana? Suami berangkat kerja tidak kamu antarkan ke depan. Malah mengunci diri." Diva membuka pintu sedikit, hanya memperlihatkan separuh wajahnya yang pucat. "Maaf, Bu. Badan saya tidak enak sekali." Arni mendengus. Matanya memindai penampilan Diva dengan tatapan menghina. "Halah, manja. Sakit sedikit saja sudah seperti mau mati. Ibu dulu, biarpun sakit kepala 7 keliling, tetap harus melayani bapakmu. Dasar istri zaman sekarang. Pantas saja." Arni tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Diva tahu apa yang ada di kepalanya. "Pantas saja mandul. Saya mau istirahat, Bu," kata Diva dingin, lalu menutup pintu pelan-pelan dan menguncinya kembali. Terdengar Arni menggerutu di luar pintu sebelum akhirnya langkah kakinya menjauh. Kamar itu kembali sunyi. Diva menghela napas. Dia aman. Untuk saat ini, dia menunggu. Mendengar suara mobil Seto meninggalkan gerbang. Disusul suara mobil Devi yang menderu, mungkin akan pergi ke kampusnya atau ke salon. Dia menunggu sampai dia yakin Arni sudah duduk manis di depan televisi, tenggelam dalam sinetron pagi kesayangannya. Barulah Diva bergerak. Dia tidak menyentuh ponselnya yang biasa tergeletak di meja nakas.
Dia berjalan ke ruang ganti pribadinya, membuka lemari pakaian yang paling besar, dan menekan panel kayu tersembunyi di baliknya. Sebuah brankas kecil terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel satelit dan satu ponsel pintar seri terbaru yang dibungkus kain beludru. Ini adalah gawai komunikasi rahasianya, yang hanya dia gunakan untuk urusan bisnis paling penting dan darurat, yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh Seto. Dia menyalakan ponsel pintar itu. Jarinya dengan cepat menekan satu nomor panggil cepat yang sudah dihafalnya di luar kepala. Dering ketiga, panggilan itu diangkat. Diva? Suara di seberang terdengar tajam, profesional, dan sedikit terkeurasi. Tidak ada basa-basi. Ralin, desis Diva. Ralin SH, MH sepupu Diva dari pihak almarhum ayahnya. Mereka tumbuh besar bersama. Jika Diva adalah otak di balik kerajaan bisnis yang tenang, Ralin adalah pedang yang tajam. Seorang pengacara sengketa korporasi paling ditakuti di usianya yang baru menginjak 30-an. Ralin adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu seberapa besar kekayaan Diva, seberapa rumit asetnya, dan seberapa tajam pikiran Diva sebenarnya. Kamu pakai nomor hitam. Ada masalah apa? Tanya Ralin langsung. Perusahaan kita diakuisisi paksa? Ada yang membobol rekening kita di Swiss. Diva tersenyum getir. Aku harap semudah itu, Ralin. Ini lebih buruk. Ini masalah di rumah. Hening sejenak. Ralin tahu Diva tidak akan pernah menggunakan nomor itu untuk masalah rumah tangga biasa. Jelaskan, kata Ralin singkat. Dan Diva menjelaskan. Semuanya. Tanpa tangis. Tanpa jeda emosional. Dia menceritakannya dengan detail yang presisi dan dingin, seolah sedang memaparkan kronologi kasus di pengadilan. Tentang Seto yang dia cintai. Tentang Arni dan Devi yang dia terima. Tentang percakapan jam 2 dini hari. Tentang rencana perampokan aset. Tentang penghinaan, si mandul, dan sakit-sakitan. Tentang rencana mereka menendangnya ke jalanan. Di seberang telepon, Ralin mendengarkan tanpa menyela. Setelah Diva selesai, keheningan berlangsung selama 10 detik. Parasit, desis Ralin. Suaranya terdengar sangat marah. Bukan, mereka bukan parasit. Mereka adalah virus. Brengsek. Aku bisa kirim somasi pengusiran sore ini juga, Div. Kita bisa seret mereka keluar dari rumahmu dengan 2 polisi yang kamu sebutkan namanya tadi. Kita bekukan rekening Seto. Kita. Tidak, potong Diva. Suaranya begitu dingin hingga Ralin terdiam. Itu terlalu cepat, Ralin. Itu hadiah, bukan hukuman. Ralin terdiam lagi. Lalu, kamu mau apa? Kamu telepon aku sebagai pengacara atau sebagai sepupu? Aku telepon kamu sebagai keduanya, jawab Diva. Mereka menghinaku. Mereka berencana merampokku. Aku tidak mau mereka hanya pergi. Aku mau mereka hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Aku mau mereka berharap setinggi langit, sebelum aku potong sayap mereka dan jatuhkan mereka ke lumpur paling dalam. Terdengar Ralin menghela napas, lalu tertawa kecil. Tawa yang sinis dan cerdas. Oh, aku suka sekali arah pembicaraan ini. Lanjutkan. Mereka sedang merencanakan ini semua demi wanita idaman lain, lanjut Diva. Seorang wanita bernama Rena. Menurut Seto, dia anak pengusaha kaya raya, pemilik jaringan hotel. Oke. Aku akan lacak wanita ini, kata Ralin sigap. Tidak perlu, kata Diva. Karena, Rena, itu belum ada. Seto baru berencana mendekatinya. Dia berbohong pada ibu dan adiknya. Dia baru akan mencari mangsa. Pria bodoh yang sombong, cibir Ralin. Tepat. Dan kebodohannya adalah senjata kita, kata Diva. Dia butuh Rena untuk menjalankan rencananya. Jadi, kita akan berikan dia Rena. Hening. Kali ini lebih lama. Diva bisa membayangkan otak Ralin berputar, menghubungkan titik-titik. Div, jangan bilang. Ya, kata Diva. Aku punya proyek baru untukmu, Ralin. Sepupumu ini sedang dikhianati, dan aku butuh bantuanmu. Kamu mau aku menyamar?
Suara Ralin terdengar tidak percaya, tapi juga geli. Kamu pengacara terhebat. Kamu bisa berakting di ruang sidang, kamu bisa berakting di depan Seto, desak Diva. Kamu cantik, kamu cerdas, kamu tahu hukum. Siapa lagi yang bisa memerankan Rena, si anak pengusaha kaya, lebih baik darimu? Kamu bisa memancing mereka. Kamu bisa merekam semua pengakuan mereka. Kamu bisa membuat mereka menandatangani dokumen yang akan menjerat mereka selamanya. Ralin tertawa lepas. Diva, ini gila. Ini seperti di sinetron yang sering ditonton ibumu. Mereja mengubah hidupku jadi sinetron murahan, Ralin. Jadi, aku akan berikan mereka akhir yang pantas, dengan sutradara dan pemain utama yang aku pilih sendiri. Balas Diva, suaranya mengeras. Baiklah, kata Ralin, nadanya berubah serius. Aku terima proyek ini. Ini akan jadi liburan paling menarik dalam hidupku. Jadi, Rena, ini, seperti apa kepribadiannya? Glamor, manja, sedikit sombong, tapi sangat kaya, dan sangat terpesona pada pria, hebat, seperti Seto, jelas Diva. Menjijikan, desis Ralin. Aku suka. Aku akan atur cuti darurat dari kantor. Urusan keluarga di Swiss, mungkin. Kapan aku mulai? Segera, kata Diva. Aku akan kirimkan profil lengkap Seto. Kebiasaannya, tempat nongkrong favoritnya setelah jam kantor, jenis parfum yang dia suka. Kita akan buat pertemuan, tidak sengaja, yang tidak akan pernah dia lupakan. Siap, bos, kata Ralin. Mereka menutup telepon. Diva menghapus semua jejak panggilan dari ponsel rahasia itu, dan menyimpannya kembali ke brankas. Dia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke dagu. Topeng, istri sakit, kembali terpasang. Dia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah kehancurannya semalam, dia tersenyum. Senyuman tipis, dingin, dan penuh perhitungan. Permainan telah dimulai. Sudah 1 minggu Diva mengurung diri dalam topeng, istri yang sakit. Pagi hari, dia akan memaksakan wajahnya terlihat pucat, meminum teh herbal di kamar, dan hanya berbicara seperlunya. Dia mendengar dari balik pintu kamarnya yang terkunci, rutinitas neraka kecilnya berjalan seperti biasa. Arni yang menggerutu karena Diva tidak juga sembuh untuk melayani mereka, Devi yang mengeluh karena harus memesan makanan dari luar, karena asisten rumah tangga yang baru tidak becus memasak sesuai selera liarnya, dan Seto, yang hanya mampir ke kamar di pagi dan malam hari dengan kunjungan singkat yang penuh kepura-puraan. Kamu istirahat saja, sayang. Jangan pikirkan apa-apa, kata Seto setiap pagi, sebelum mengikat dasinya, dasi yang dulu selalu Diva pilihkan, kini dia pilih sendiri. Hati-hati di jalan, Mas, jawab Diva, suaranya dibuat lemah. Begitu pintu depan tertutup dan Diva mendengar deru mobil Seto menjauh, transformasinya dimulai. Wajah pucat itu segera dibasuh. Mata yang sayu menjadi tajam. Jubah tidur diganti dengan pakaian kerja yang nyaman. Kamar tidur utama yang luas itu telah berubah menjadi pusat komando. Di ponsel rahasianya, data-data mengalir. Dia telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening baru yang dibuat atas nama Ralin Renaldi di Bank Internasional. Bukan sembarang rekening, tapi rekening private banking yang memerlukan saldo minimum puluhan miliar, sesuatu yang dia atur dengan satu panggilan telepon. Dia juga mengirimkan paket ke apartemen mewah Ralin, berisi beberapa gaun kutur dari lemari pribadinya, 1 set perhiasan berlian murni, dan sebuah jam tangan edisi terbatas yang harganya setara dengan 3 kali gaji tahunan Seto. Dia juga mengirimkan kunci sebuah mobil sport mewah berwarna midnight blue yang terparkir di basement apartemen Ralin. Ini adalah properti Rena. Pesan terkirim ke Ralin, Kamis. Pukul 7 malam. Crystal Lounge, Hotel Imperial. Dia pikir di sanalah tempat para eksekutif top berkumpul. Dia biasanya duduk di bar, memesan whisky, mencoba terlihat penting. Dia mangsa yang mudah. Ralin, di apartemennya, membaca pesan itu sambil tersenyum di depan cermin. Dia sudah berubah. Rambutnya yang biasanya diikat rapi ala pengacara, kini tergerai bergelombang, warnanya sedikit lebih terang. Riasannya sempurna, menonjolkan aura kaya yang angkuh.
Gaun hitam sederhana namun berpotongan sempurna yang dikirim Diva memeluk tubuhnya. Kalung berlian yang melingkari lehernya berkilau dingin. Dia bukan lagi Ralin, SH, MH. Dia adalah Rena, sang ahli waris. Kamis malam itu, Seto berdandan lebih rapi dari biasanya. Dia memakai setelan terbaiknya dan parfum mahal yang sebenarnya Diva belikan untuk ulang tahunnya. "Kamu mau kemana, Mas?" "Rapi sekali," tanya Diva dari tempat tidurnya, memainkan perannya dengan sempurna. "Oh, ada pertemuan penting dengan calon investor. Sayang," bohong Seto lancar. "Mungkin pulang agak malam." "Kamu jangan tunggu aku, langsung tidur saja. Minum obatmu." "Iya, Mas." "Sukses." "Ya," desis Diva. Seto tersenyum puas, merasa segalanya berjalan sesuai rencana. Istrinya sakit, tidak curiga, dan patuh. Dia meninggalkan rumah dengan perasaan di atas angin, siap menaklukkan dunia, atau setidaknya, menaklukkan Rena. Crystal Lounge adalah tempat yang persis seperti yang Diva gambarkan. Penuh dengan pria-pria berjas yang berusaha terlihat lebih sukses daripada kenyataannya, dan wanita-wanita yang mencari pria-pria tersebut. Seto memesan segelas whisky single malt mahal, menahan sedikit rasa tidak rela saat melihat harganya, tapi dia harus menjaga citra. Dia melirik ke sekeliling, mencari target. Tepat pukul 7:30, pintu lounge terbuka. Seluruh ruangan seolah terhenti sejenak. Keheningan singkat menyapu, hanya menyisakan denting pelan piano di sudut. "Ralin, Rena, masuk." Dia tidak berjalan, dia meluncur. Aura kemewahan yang dia bawa begitu pekat, hingga membuat minuman di tangan Seto terasa seperti air selokan. Dia tidak seperti wanita-wanita lain di ruangan itu yang berpakaian mencolok. Rena tampak elegan tanpa usaha. Dia mengabaikan tatapan memuja dan iri di sekelilingnya, dan duduk di meja lounge yang sedikit privat di sudut, bukan di bar. Seto menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Itu dia. Itu adalah jenis wanita yang dia impikan. Ini adalah tiket emasnya. Dia menunggu. Dia tidak bisa langsung menghampiri. Wanita seperti itu akan menolaknya. Dia harus mencari celah. Rena memesan sebotol sampanye paling mahal di menu tanpa melirik harganya. Dia menyesapnya sendirian, tampak sedikit bosan. Inilah celahnya. Seto merapikan jasnya, menghabiskan minumannya dalam sekali teguk untuk keberanian, lalu berjalan menghampiri meja Rena. "Permisi," kata Seto, mencoba membuat suaranya terdengar berwibawa dan santai. "Saya perhatikan Anda sendirian. Boleh saya temani?" Ralin mendongak. Dia menatap Seto dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Pandangan matanya dingin, menganalisis. Dia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik yang membuat Seto tidak nyaman. "Saya sedang tidak menunggu siapa pura," katanya, suaranya rendah dan sedikit angkuh. "Tapi saya juga sedang tidak ingin diganggu." Penolakan halus itu, alih-alih membuatnya mundur, justru membuat Seto semakin tertantang. "Hanya 5 menit, bujuk Seto, mengeluarkan senyum paling menawannya. "Wanita secantik Anda tidak seharusnya minum sampanye sendirian di tempat seperti ini." Rena tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti denting kristal yang mahal. Rayuan yang murahan. "Tapi, baiklah. 5 menit." Seto duduk. Jantungnya berpacu. "Saya Seto." "Rena," jawab Ralin singkat. Obrolan dimulai. Seto menjual dirinya habis-habisan. Dia tidak menyebut dirinya manajer. Dia menyebut dirinya pengelola strategi senior di sebuah perusahaan investasi properti yang sedang berkembang pesat, kebohongan yang dia karang di tempat. Dia bicara tentang ambisinya, tentang visinya. Rena, Ralin, mendengarkan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia tampak setengah bosan, setengah terhibur. "Perusahaan properti, katamu?" tanyanya, memutar-mutar gelas sampanyenya. "Membosankan. Ayahku bergerak di bidang perhotelan. Dia selalu bilang, properti itu lambat sekali untungnya." Bingo. Hati Seto bersorak. Perhotelan? Ini pasti dia, Rena, yang dia cari. Justru itu tantangannya, balas Seto cepat.
Tapi saya setuju. Bisnis keluarga Anda pasti jauh lebih menarik. Saya dengar jaringan hotel mewah sedang ekspansi besar-besaran. Rena mengangkat bahu. Entahlah. Ayah baru saja membelikanku satu hotel kecil di Bali untuk aku kelola. Dia bilang itu, uang mainan, untukku belajar. Menyebalkan sekali, aku jadi tidak punya waktu liburan. Keluhnya, dengan nada manja yang dibuat-buat. Rahang Seto hampir jatuh. Hotel di Bali sebagai uang mainan? Pasti berat mengelolanya sendirian. Pancing Seto, matanya bersinar oleh keserakahan. Rena menatapnya. Memang, aku butuh orang yang ambisius. Yang tahu cara kerja lapangan, bukan hanya teori. Dia sengaja membuat jeda. Tapi pria ambisius zaman sekarang sulit dicari. Kebanyakan hanya. Dia melirik Seto lagi, pandai bicara. Umpan itu dilempar begitu saja. Seto melahapnya mentah-mentah. Anda belum bertemu orang yang tepat, Rena. Saya adalah orang lapangan. Saya tahu cara mengubah visi menjadi keuntungan. Di rumah, Diva menatap layar laptopnya. Sebuah titik merah berkedip di peta real time, Crystal Lounge, Hotel Imperial. Di sampingnya, sebuah software perekam suara yang terhubung dengan bros berlian di gaun Ralin sedang aktif, mentransmisikan audio dengan jernih. Dia mendengar setiap kata-kata suaminya. Setiap kebohongan. Setiap kesombongan. Diva tersenyum dingin. Umpan telah dimakan. Seto pulang pukul 1 dini hari. Dia masuk ke kamar dengan langkah ringan, bersiul pelan. Dia mengira Diva sudah tidur pulas. Dia menatap istrinya yang terbaring, lemah, di ranjang. Kasihan sekali kamu, Div, bisiknya di kegelapan. Sakit-sakitan. Tapi tenang saja, sebentar lagi penderitaanmu selesai. Dan penderitaanku juga. Dia tersenyum puas, tidak menyadari bahwa wanita yang lemah, di ranjang itu sedang membuka matanya di kegelapan, menatap punggungnya dengan tatapan seekor predator yang telah mengunci mangsanya. Seto sedang mabuk kepayang. Dunia terasa berputar di bawah kakinya, dan dia adalah porosnya. Pertemuannya dengan Rena di Crystal Lounge minggu lalu telah mengubah segalanya. Wanita itu adalah perwujudan dari semua impian liarnya. Kaya raya, cantik, sedikit angkuh, dan yang terpenting, tampak sangat terkesan dengan visi dan ambisi Seto. Mereka mulai berkomunikasi intens. Bukan lagi Seto yang mengejar, kini Rena yang aktif. Wanita itu mengiriminya pesan-pesan singkat yang manja, mengeluh tentang kebosanan hidupnya, dan sesekali memuji kecerdasan Seto yang dia anggap sebagai angin segar. Seto merasa seperti pemenang. Akibatnya, di rumah Diva, Seto menjadi bayangan. Dia pulang semakin malam, seringkali dengan aroma parfum wanita yang asing, aroma parfum mahal milik Ralin, yang samar-samar menempel di jasnya. Dia beralasan ada proyek besar baru yang sedang dia tangani bersama investor. Dia menyebut Rena sebagai investor di depan Diva. Diva, dari atas ranjang, sakitnya, hanya mengangguk lemah. Jaga kesehatan, Mas. Jangan terlalu lelah. Jawabnya, memainkan peran istri yang pasrah dengan sempurna. Arni dan Devi tidak peduli. Selama Seto terlihat senang dan uang terus mengalir, mereka tidak ambil pusing. Arni bahkan berkomentar sinis suatu pagi, syukurlah Seto sibuk kerja di luar. Jadi dia tidak perlu lihat istrinya yang sakit-sakitan terus di kamar. Bikin rezeki seret. Mereka tidak tahu, di balik pintu kamar yang terkunci itu, istri yang sakit-sakitan, itu sedang bekerja lebih keras daripada Seto seumur hidupnya. Sementara Seto sibuk merajut mimpi palsu, Diva berubah menjadi akuntan forensik. Penyakitnya adalah alibi terbaik. Dia punya waktu berjam-jam sendirian. Dengan laptop rahasianya, dia menarik data perbankan pribadinya selama 1 tahun terakhir. Dia memilah satu persatu, dengan ketelitian seorang ahli bedah. Layar laptopnya menyala, menampilkan deretan angka yang menyakitkan. Transfer, Universitas Internasional Pelita Nusantara. Keterangan, biaya pendaftaran Devi. 500 juta rupiah. Transfer, dealer mobil mewah Jaya Abadi. Keterangan,
DP mobil Devi. 250 juta rupiah. Transfer, showroom mobil Eropa. Keterangan, pelunasan City Car Devi. 200 juta rupiah. Transfer bulanan, 12 kali rekening Devi. Keterangan, uang jajan. Total, 180 juta rupiah. Tarik tunai, atas nama Seto, dari rekening gabungan rata-rata 30 juta per bulan. Total, 360 juta rupiah. Diva tahu ini adalah uang, jajan, untuk Arni. Transfer, kontraktor renovasi Jaya. Keterangan, renovasi dapur Ibu Arni. 200 juta rupiah. Tagihan kartu kredit tambahan, atas nama Devi dan Arni, di-backup oleh rekening Diva total selama setahun, 450 juta rupiah. Diva menatap total angka di bagian bawah layar. Miliaran. Uang yang dia hasilkan dengan keringat dan otaknya, dikuras habis oleh 3 parasit untuk kemewahan yang tidak mereka hargai. Dia menyimpan setiap struk digital, setiap bukti transfer, setiap tagihan. Dia menyusunnya ke dalam folder terenkripsi yang rapi. Folder itu kemudian dia kirim ke Ralin. Pesannya singkat, tagihan untuk para benalu. Di apartemen mewahnya, Ralin menerima email itu. Dia sedang bersiap-siap untuk kencan berikutnya dengan Seto malam itu. Dia membuka folder kiriman Diva. Matanya menyipit saat melihat jumlahnya. Nafsunya untuk menghancurkan Seto semakin membara. Ralin beralih dari mode Rena menjadi mode pengacara Ralin, SH, MH. Dia membuka laptop kerjanya, laptop yang berbeda dari yang dia gunakan untuk media sosial, Rena. Jemarinya menari di atas keyboard, bukan untuk mengetik rayuan, tapi untuk merancang senjata legal paling mematikan. Dia menyusun sebuah dokumen. Judulnya sederhana namun mengancam, Surat Perjanjian Pengakuan Utang. Isinya jauh dari sederhana. Dokumen itu merinci setiap rupiah yang Diva keluarkan, bukan sebagai hadiah atau biaya hidup istri, tapi sebagai pinjaman dana talangan yang diberikan oleh Diva selaku individu kepada Seto, selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab atas hidup Ibu Arni dan Devi. Dokumen itu menyatakan bahwa Seto mengakui telah menerima dana tersebut dan berjanji akan mengembalikannya secara penuh, ditambah bunga penalti sebesar 20% per tahun, yang akan jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktu-waktu sesuai kehendak pemberi pinjaman, Diva. Ralin tersenyum sinis. Kamu bilang kamu kepala keluarga, Seto? Baiklah. Mari kita lihat kamu bertanggung jawab atas tagihan keluargamu, gumamnya. Dokumen itu dia cetak, disimpan dalam map kulit mahal, menunggu waktu yang tepat. Malam itu, Rena membawa Seto ke level berikutnya. Sebuah restoran private dining di puncak gedung pencakar langit. Hanya ada mereka berdua, pemandangan kota berkilauan di bawah, dan sebotol anggur yang harganya setara motor baru. Seto merasa seperti dewa. Rena tampak memujanya. Dia tertawa, dia bercerita, dia meminum anggur lebih banyak dari seharusnya. Rena, Ralin, memajukan tubuhnya sedikit. Bros berlian di gaunnya, yang sebenarnya adalah alat perekam audio-video berteknologi tinggi, menangkap setiap detail dengan sempurna. Seto, aku harus jujur, kata Ralin dengan nada manja, tapi ada getaran, serius, di dalamnya. Ayahku menanyakan tentangmu. Dia tidak suka aku dekat dengan pria yang sudah menikah. Jantung Seto berdebar kencang. Ini dia. Momen penentuan. Rena, aku. Ralin meletakkan jarinya di bibir Seto. SSSD. Aku tahu. Istrimu sakit-sakitan. Kamu kasihan padanya. Kamu pria yang baik. Dia menarik napas. Tapi aku tidak bisa menunggu selamanya. Seto, ayahku ingin menjodohkanku dengan anak pemilik jaringan kasino di Makau. Panik. Seto merasakan panik yang luar biasa. Kasino Makau? Dia akan kalah telak. Dia harus mengunci Rena sekarang juga. Tidak. Rena, dengarkan aku. Seto meraih kedua tangan Ralin. Matanya menyala oleh keserakahan yang dia salah artikan sebagai cinta. Kamu tidak perlu khawatir tentang istriku. Dia itu masa lalu. Masa lalu bagaimana? Kalian masih satu rumah, pancing Ralin. Itu hanya sementara, desak Seto,
suaranya sedikit meninggi. Dengarkan aku, Rena. Ini rencanaku. Istriku itu bodoh. Dia mandul. Dia pikir aku tidak tahu dia punya sedikit warisan. Rumah itu, dan beberapa saham di perusahaan tempatku bekerja. Aku sedang dalam proses mengambil alih semuanya. Mata Ralin membelalak, pura-pura terkejut dan terkesan. Mengambil alih? Maksudmu? Seto, merasa di atas angin karena, Rena, terkesan dengan kejantanannya, tertawa pongah. Tentu saja. Ibuku dan adikku sudah berhasil membuat hidupnya seperti di neraka. Dia sakit-sakitan sekarang, mentalnya lemah. Aku hanya perlu membuatnya menandatangani beberapa surat kuasa. Bilang saja untuk mengurus pajak atau asuransi. Dia bodoh, dia akan tanda tangan. Rekaman itu berjalan sempurna. Seto melanjutkan, suaranya kini berbisik konspiratif. Begitu rumah itu atas namaku, aku akan gunakan koneksi ayahmu, sayang. Kita ambil alih perusahaan itu bersama Fama. Setelah semua asetnya pindah, aku akan menceraikan dia. Aku akan menendangnya keluar dari rumah itu tanpa sepeser pun. Biar dia tahu rasa. Dia mencium tangan Ralin, akan memulai hidup baru. Hidup yang pantas untuk kita. Ralin menahan keinginan untuk mematahkan tangan pria itu. Sebaliknya, dia tersenyum, senyum paling manis dan palsu yang bisa dia kumpulkan. Seto, kamu hebat sekali. Aku tidak tahu kamu sepintar ini. Di kamarnya yang gelap, ratusan kilometer jauhnya, Diva mendengarkan rekaman itu secara langsung melalui koneksi aman. Dia tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada hanya rasa dingin yang membekukan. Dia mendengar suaminya, ayah dari anak-anak yang tidak pernah mereka miliki, tertawa saat merencanakan kehancurannya. Dia mendengar pria yang sama, yang dulu berjanji akan melindunginya, kini menyebutnya bodoh dan mandul. Sebuah pesan masuk ke ponsel Ralin yang sedang tergeletak di meja makan mewah itu. Ralin meliriknya. Pesan dari Diva. Rekaman diterima. Bukti cukup. Lanjutkan ke fase 3, pertemuan keluarga. Rencana Seto, Arni, dan Devi tampaknya berjalan lebih mulus dari yang mereka bayangkan. Diva masih terbaring, sakit, di kamarnya. Dia menjadi semakin pendiam, pucat, dan seolah sudah menyerah pada hidup. Dia tidak pernah lagi mempertanyakan pengeluaran, tidak pernah lagi mengeluh tentang perabotan yang diganti, dan hanya makan apa yang diantarkan ke kamarnya. Bagi ketiga parasit itu, Diva sudah hancur mentalnya. Sempurna. Seto merasa inilah saat yang tepat. Dia sudah tidak sabar. Rena, terus-menerus mendesaknya. Mengatakan bahwa ayahnya mulai marah karena dia berhubungan dengan pria beristri. Seto harus membuktikan keseriusannya, dan langkah pertama adalah memperkenalkan Rena kepada keluarganya. Maka, sebuah makan malam mewah diatur. Sayang, kata Seto suatu sore, masuk ke kamar Diva yang temaram. Dia sengaja membuka sedikit tirai, seolah membawa pencerahan. Malam ini aku ada makan malam penting. Dengan ibu dan Devi. Diva, yang sedang bersandar di bantal, menatapnya dengan mata sayu. Oh ya, Mas, tumben sekali. Seto tersenyum. Senyum yang dimaksudkan untuk menenangkan, tapi di mata Diva, itu adalah senyum licik. Iya, aku mau merayakan kita. Sebentar lagi kan proyek besarku berhasil. Aku mau ajak ibu dan Devi makan enak. Kamu mau ikut? Tawaran itu palsu. Seto tahu Diva akan menolak. Diva menggeleng pelan, batuk kecil. Tidak, Mas. Badanku masih tidak karuan. Kalian saja. Bersenang-senang, ya? Nah, kan? Seto pura-pura kecewa. Kamu ini, selalu sakit-sakitan. Ya sudah, kalau begitu aku titip ibu dan Devi, ya. Maksudku, aku pergi sama mereka. Dia meralat ucapannya dengan canggung. Kamu istirahat. Aku mungkin pulang larut sekali. Iya, Mas. Begitu Seto keluar kamar, senyum palsunya lenyap. Dia segera menelepon Arni. Bu, cepat siap-siap. Dandan yang paling bagus. Jangan norak.
Kita jemput Devi di kampusnya, langsung ke restoran. Arni dan Devi menjerit kegirangan di seberang telepon. Mereka tahu hari ini adalah hari besar. Hari di mana mereka akan bertemu, mesin uang, yang baru. Restoran yang dipilih adalah El Orangerie, sebuah restoran Prancis eksklusif di lantai teratas sebuah hotel bintang 5, di mana daftar tunggunya saja bisa berbulan-bulan. Tentu saja, Rena, yang memesankan tempat di private room mereka. Arni dan Devi berdandan habis-habisan. Devi memakai gaun mini ketat berwarna merah menyala, sementara Arni memakai kebaya modern penuh payet yang berkilauan, lengkap dengan tatanan rambut sanggul tinggi dan perhiasan imitasi besar-besar yang mereka beli menggunakan kartu kredit Diva. Seto sendiri memakai setelan paling mahal yang dia punya. Lagi-lagi, dibelikan Diva saat ulang tahun pernikahan mereka. Ingat ya, Bu, Dev, bisik Seto tegang saat mereka di lobi restoran. Jangan norak. Jangan banyak tanya. Biar Mas yang bicara. Dia ini orang kaya lama, seleranya tinggi. Jadi, bersikaplah yang berkelas. Arni mendengus. Ibu tahu, Seto. Kamu kira ibu ini orang udik. Mereka diantar ke private room dengan pemandangan kota yang gemerlapan. Meja sudah tertata indah dengan piring-piring mahal dan puluhan alat makan yang Arni dan Devi tidak tahu fungsinya. Tepat 10 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Ralin, sebagai Rena, masuk. Dia tampak memesona. Dia hanya mengenakan gaun slip dress sederhana berwarna zamrud, tapi bahannya jelas sutra terbaik. Rambutnya ditata effortless, dan perhiasan yang dia pakai minimalis. Hanya sepasang anting berlian besar yang sinarnya membuat perhiasan Arni tampak seperti mainan plastik. Seto langsung bangkit, menarik kursi untuk Rena, dengan sikap ksatria. Sayang, kamu datang. Maaf aku terlambat. Ada sedikit masalah di pelabuhan. Urusan impor kuda baruku dari Argentina, kata Ralin santai, seolah baru membahas masalah membeli beras. Arni dan Devi menelan ludah. Kuda? Impor? Rena, kenalkan, kata Seto bangga. Ini ibuku, Ibu Arni. Dan ini adikku, Devi. Arni memasang senyum paling manisnya. Calon menantu ibu cantik sekali, ya ampun. Jauh lebih segar, lebih berkelas. Katanya, matanya memindai Ralin dari atas ke bawah, mencoba menghitung harga pakaiannya. Ralin hanya tersenyum tipis. Selamat malam, Ibu, Devi. Makan malam dimulai. Pelayan datang menyajikan hidangan-hidangan yang namanya tidak bisa dilafalkan Arni. Devi sibuk mengambil foto selfie dengan latar belakang makanan-makanan mahal itu. Di tengah-tengah hidangan utama, Arni tidak tahan lagi. Jadi, Nak Rena ini bisnisnya hotel, ya? Wah, hebat sekali. Seto banyak cerita. Katanya Nak Rena ini pintar sekali cari uang. Ralin menyesap sparkling waternya. Bukan saya yang pintar, Bu. Ayah saya yang pintar. Saya hanya disuruh belajar mengelola. Kadang membosankan. Membosankan. Devi menyahut, matanya berbinar. Gila. Kalau aku punya hotel, aku bakal pesta tiap hari di sana. Ralin terkekeh. Itu juga membosankan. Lalu dia menatap Seto dengan pandangan, memuja. Saya lebih suka pria yang membangun segalanya dari nol. Seperti Seto. Ambisius, pekerja keras. Tidak seperti pria manja yang hanya mengandalkan warisan. Seto membusungkan dada. Dia merasa dipuji setinggi langit. Arni melihat celah. Inilah saatnya. Dia harus mengunci calon menantu kaya ini. Betul sekali, Nak Rena. Seto itu anak kebanggaan ibu. Pekerja keras. Makanya ibu sedih sekali lihat nasibnya sekarang. Ralin mengerutkan kening, pura-pura bingung. Di bawah meja, jemarinya yang lentik menyentuh liontin kalung berliannya. Itu bukan liontin biasa. Itu adalah alat perekam audio dengan kualitas studio, menangkap setiap desibel di ruangan kedap suara itu. Nasib? Maksud ibu? Pancing Ralin. Arni membuang muka, seolah hendak menangis. Anakku ini, Nak, dia terjebak. Menikah dengan wanita yang salah. Devi langsung menimpali. Iya, Kak Rena. Kakak tidak tahu saja penderitaan Mas Seto. Istrinya di rumah itu.
Devi memutar bola matanya. Manja. Kerjaannya cuma tidur di kamar, pura-pura sakit. Padahal Mas Seto sudah kerja banting tulang. Seto hanya diam, menatap Ralin dengan ekspresi, lihatkan aku menderita. Arni mengambil alih. Bukan cuma itu, Nak Rena. Yang paling berat itu. Arni merendahkan suaranya, seolah ini rahasia besar. Dia itu mandul, sudah bertahun-tahun menikah, tidak bisa kasih ibu cucu. Perempuan macam apa itu? Cuma bisa menghabiskan uang suami. Diva, yang sedang mendengarkan siaran langsung itu dari kamarnya melalui koneksi Bluetooth yang aman ke ponsel rahasianya, mencengkeram sprei ranjangnya. Menghabiskan uang suami? Dia tertawa tanpa suara. Terus, lanjut Arni, semakin bersemangat karena Ralin tampak simpatik. Dia itu juga pelitnya minta ampun. Padahal Seto yang cari uang. Tapi kalau ibu atau Devi minta sesuatu, susahnya setengah mati. Tidak pengertian sama sekali. Tidak seperti Nak Rena, pasti orangnya baik hati, tidak pelit. Iya, timpal Devi. Masa aku minta ganti mobil baru lagi saja dia bilang boros? Padahal mobilku yang lama sudah ketinggalan zaman. Ralin menahan napas sejenak, bukan karena kaget, tapi karena menahan tawa muaknya. Dia menatap Seto. Seto, semua ini benar? Separah itu? Seto mengangguk pasrah. Itulah bebanku selama ini, Rena. Aku bertahan hanya karena kasihan. Ralin menatap ketiga orang di depannya. 3 wajah yang bersinar oleh keserakahan. Wajah Seto yang arogan. Wajah Arni yang licik. Wajah Devi yang manja. Ini, kata Ralin, meletakkan serbetnya. Ini baru menantu idaman ibu, kata Arni cepat, menyambar kalimat Ralin. Tidak seperti Diva, sudah mandul, pelit pula. Ralin tersenyum. Senyum sinis yang tersembunyi di balik topeng simpatinya. Ibu, Devi, Seto, kalian sudah membuka mata saya, katanya pelan. Dia tahu, rekaman ini adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Makan malam di El Orangerie adalah sebuah kesuksesan besar. Setidaknya, begitulah menurut Seto, Arni, dan Devi. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, mereka tidak henti-hentinya membahas Rena. Luar biasa, Seto. Ibu tidak pernah lihat perempuan sekaya dan semanis itu. Seru Arni dari kursi belakang, matanya masih berbinar-binar membayangkan kuda Argentina dan hotel di Bali. Sudah jelas, dia itu jodohmu. Jauh lebih baik dari yang di rumah. Yang itu cuma bawa sial. Devi, yang duduk di depan, sibuk mengedit foto selfie-nya dengan latar foie gras yang tadi dia cicipi. Gila, Mas. Kak Rena itu goals banget. Tadi dia pakai tas keluaran terbaru yang harganya 800 juta. Aku cek di internet. Coba kalau kita sudah jadi keluarganya, pasti aku dibelikan juga. Seto hanya tersenyum simpul. Tapi hatinya membara. Dia merasa seperti raja. Dia telah menaklukkan Rena. Rekaman penghinaan dari Arni dan Devi di restoran tadi, yang dia anggap sebagai curhat keluarga, telah sukses membuat Rena semakin luluh dan kasihan padanya. Tepat sebelum berpisah di lobi hotel, Rena membisikkan sesuatu yang membakar semangatnya. Aku kagum dengan kesabaranmu, Seto. Tapi aku tidak bisa menunggu pria yang tidak bisa mengambil keputusan. Ayahku sudah memberiku ultimatum. Aku akan ke Makau minggu depan. Mungkin aku akan terima perjodohan itu. Ultimatum. Itulah yang Seto butuhkan. Begitu mobil memasuki garasi rumah mewah, milik Diva, itu, Seto mematikan mesin. Tapi dia tidak langsung turun. Dia berbalik ke belakang, menatap ibu dan adiknya. Wajahnya mengeras, penuh tekad. Dengar, katanya dengan suara berat. Kita tidak bisa menunggu lagi. Rena, sudah memberiku ultimatum. Malam ini, kita harus selesaikan malam ini juga. Mata Arni membelalak, lalu menyipit licik. Maksudmu? Kita usir dia, kata Seto dingin. Aku tidak peduli lagi. Dia sudah jadi penghalang. Dia sudah tidak berguna. Dia harus pergi malam ini, agar besok aku bisa bilang pada Rena bahwa aku pria bebas.
Devi menjerit tertahan, bukan karena takut, tapi karena antusias. Serius? Mas? Malam ini? Setuju. Aku sudah tidak sabar mau mendekorasi ulang kamar utama. Arni mengangguk-angguk mantap. Bagus. Bagus, Seto. Itu baru anak ibu. Cepat. Jangan beri dia waktu lagi. Ambil kembali rumahmu. Ambil kembali hidupmu. 3 orang itu keluar dari mobil dengan misi yang sama. Mereka bukan lagi keluarga yang baru pulang makan malam, mereka adalah regu eksekutor. Mereka berjalan masuk ke lobi rumah, kesombongan memancar dari setiap langkah mereka. Rumah itu sepi. Asisten rumah tangga sudah masuk ke kamarnya di paviliun. Mereka tidak perlu bicara. Mereka saling memandang, lalu bersama-sama melangkah menaiki tangga spiral megah itu. Langkah mereka berat dan penuh keyakinan. Seto tidak mengetuk. Dia langsung membanting pintu kamar utama hingga terbuka lebar. Pintu itu menghantam dinding, menimbulkan suara keras yang menggema. Diva, yang sedang tidur, dia telah mendengarkan suara mobil mereka tiba, tersentak bangun. Dia memainkan perannya dengan cemerlang. Dia menarik selimut menutupi dada, matanya membelalak ketakutan, rambutnya sengaja dibuat sedikit acak-acakan. Mas? Ibu? Devi? Ada apa ini? Tanyanya, suaranya dibuat bergetar. Arni melangkah masuk lebih dulu, tangannya berkacak pinggang. Tatapannya penuh kebencian. Cukup sandiwaramu, Diva. Berhenti pura-pura sakit. Kami sudah muak. Devi menyusul, bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat. Senyumnya sinis. Waktu bermainmu sudah habis, kakak ipar. Seto adalah yang terakhir masuk. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap Diva yang meringkuk di ranjang. Tidak ada lagi kepura-puraan di wajahnya. Tidak ada lagi nada khawatir palsu. Yang ada hanya tatapan dingin dan kejam. Seto, ada apa ini? Kenapa kalian? Diva membiarkan suaranya pecah, seolah hendak menangis. Aku sudah muak, Diva. Bentak Seto. Muak dengan pernikahan ini. Muak hidup dengan wanita penyakitan sepertimu. Kamu cuma beban dalam hidupku. Beban? Ulang Diva lirih. Iya, beban, sahut Arni, suaranya melengking. Kamu tidak bisa mengurus suami. Kamu tidak bisa memberi kami keturunan. Kamu mandul. Kamu cuma bisa menghabiskan uang anakku. Istri macam apa kamu ini? Setiap hinaan itu direkam. Bukan oleh alat, tapi oleh ingatan Diva yang kini setajam baja. Tapi aku tidak. Sudah, Div, potong Seto. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah menemukan wanita yang jauh lebih baik darimu. Wanita yang sehat, cantik, kaya raya, dan sepadan denganku. Wanita yang mengerti ambisiku. Bukan wanita lemah sepertimu. Diva menatap suaminya. Air mata, palsu, mulai menggenang di pelupuk matanya. Jadi, kamu selingkuh. Mas, kamu tegah. Itu bukan urusanmu lagi. Seto maju selangkah. Aku mau kita cerai. Dan aku mau kamu pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Inilah kalimat yang Diva tunggu. Dia membiarkan satu tetes air mata jatuh. Pergi? Kemana aku harus pergi malam-malam begini? Seto, ini rumah kita. Arni tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kering dan jahat. Rumah kita? Hahaha. Jangan mimpi kamu. Ini rumah anakku. Seto yang kerja banting tulang. Kamu itu cuma benalu yang numpang hidup. Sekarang, benalu itu harus dicabut. Arni maju ke lemari, membukanya kasar, dan menarik beberapa helai pakaian Diva, melemparkannya ke lantai. Cepat, ambil barang-barangmu. Jangan kotori rumah anakku lagi. Pergi kau dari rumah ini, teriak Seto, menirukan nada ibunya. Ini rumah suamiku. Dia sudah punya calon istri lagi yang lebih darimu. Diva tahu, kalimat terakhir itu adalah repetisi dari Arni, tapi dia biarkan. Itu adalah puncak kemarahan mereka. Dia memainkan babak terakhirnya. Dia menangis. Tangisan yang menyayat hati, penuh keputusasaan. Jangan, Mas. Jangan usir aku.
Aku minta maaf kalau aku punya salah. Aku akan berubah. Dia mencoba turun dari ranjang, seolah hendak bersujud di kaki Seto. Tapi Seto mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Aku tidak sudi disentuh olehmu. Pergi. Ambil barang-barangmu yang paling berharga saja, dan enyahlah. Tangisan Diva berhenti mendadak. Dia menatap Seto, lalu Arni, lalu Devi. Wajahnya menunjukkan kekalahan total. Baik, bisiknya. Kalau itu yang kalian mau. Dia tidak beranjak ke walk-in closet raksasa tempat gaun-gaun mahalnya tergantung. Dia juga tidak mengambil kotak perhiasannya. Dia hanya berjalan ke meja nakas, mengambil tas tangan kecil yang selalu ada di sana. Dia membuka laci, mengambil dompet, decal, dan ponsel, decal. Dia memasukkannya ke dalam tas. Hanya itu. Arni dan Devi ternganga, lalu tertawa mengejek. Hanya itu? Hanya tas kecil itu yang kamu bawa dari rumah semewah ini? Cibir Devi. Dasar gembel. Ternyata kamu memang tidak punya apa-apa. Diva tidak menjawab. Dengan bahu terkulai dan kepala tertunduk, dia berjalan pelan menuju pintu. Dia sengaja menyeret langkahnya, seolah setiap langkah adalah penderitaan. Saat dia melewati Seto, dia berhenti sejenak. Aku doakan kamu bahagia, Mas, lirihnya. Seto mendengus. Aku pasti bahagia tanpamu. Diva berjalan keluar dari kamar, menuruni tangga. 3 orang itu mengikutinya dari belakang. Bukan untuk mengantar, tapi untuk memastikan dia benar-benar pergi. Saat Diva membuka pintu utama, Arni berteriak dari atas tangga. Dan jangan pernah berani kembali lagi, ya? Rumah ini sudah bersih dari penyakit sepertimu. Diva melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Dia hanya mengenakan piyama sutra tipis dan jubah tidur. Pintu utama itu tertutup di belakangnya dengan suara, bam, yang keras dan final. Di dalam rumah, terdengar suara tawa kemenangan. Seto, Arni, dan Devi berpelukan. Mereka berhasil. Mereka telah mengusir sang ratu, dan mereka siap mengambil alih istana. Di luar gerbang, Diva terus berjalan. Dia tidak menoleh ke belakang. Satpam di pos jaga menatapnya bingung, tapi tidak berani bertanya. Setelah berjalan 100 meter, di tikungan jalan yang gelap, Diva berhenti. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya yang tadi pucat dan ketakutan, kini mengeras. Dia mengusap air mata palsunya. Dia merogoh ke dalam lapisan tersembunyi di tas kecilnya, dan menarik keluar ponsel rahasia yang sebenarnya. Dia mengirim satu pesan singkat ke Ralin. Aku keluar. Mereka tertawa. Sampai jumpa besok pagi, pukul 8. Sebuah mobil sedan hitam legam tanpa tanda, meluncur dari kegelapan dan berhenti tepat di sampingnya. Pintu belakang terbuka. Diva masuk dengan tenang, membawa serta satu tas kecil dan rencana pembalasan yang akan segera dieksekusi saat Fajar tiba. Fajar menyingsing di atas rumah mewah itu, membawa aura yang sama sekali berbeda bagi para penghuninya. Semalam, mereka berpesta. Setelah Diva pergi, Seto segera menelepon Rena, mengabarkan bahwa masalah kecilnya sudah disingkirkan dan dia adalah pria bebas. Di seberang telepon, Rena, Ralin, tertawa manja dan berkata, "Bagus, sayang. Kamu memang jantan. Sebagai hadiah, aku akan datang besok pagi jam 8. Kita sarapan bersama sebagai keluarga barumu." Maka, pagi itu adalah pagi perayaan. Seto terbangun di kamar utama. Kamar miliknya. Dia meregangkan tubuh di atas kasur king size yang empuk, tempat yang semalam masih ditempati oleh istri penyakitannya. Dia tersenyum lebar. Udara pagi ini terasa lebih segar, cahaya matahari lebih cerah. Dia merasa telah lahir kembali. Dia bangkit, bersiul, dan mandi di kamar mandi marmer yang luas. Membayangkan, Rena akan segera berbagi ruangan ini dengannya. Di lantai bawah, Arni sudah bertindak seperti ratu penguasa. Dia bangun paling pagi, bukan untuk memasak, tapi untuk menginspeksi. Dia berjalan mondar-mandir di ruang makan, menggeser vas bunga, mengkritik tata letak. Nanti, kalau si Rena itu sudah resmi jadi istrimu, Seto, katanya pada Seto yang baru turun dengan setelan kasual paling mahalnya,
Ibu mau ganti semua kursi makan ini. Pakai yang kakinya ada ukiran emas. Biar pantas. Devi turun tak lama kemudian. Matanya masih setengah terpejam tapi senyumnya lebar. Gila. Aku tidur nyenyak banget. Akhirnya rumah ini damai, tidak ada aura negatif si mandul itu. Serunya, lalu langsung mengambil ponselnya, ponsel yang dibelikan Diva, untuk memeriksa media sosial. Mas, nanti bilangin ke Kak Rena, ya. Aku mau dong diajak ke fashion show yang di Paris itu. Kan ayahnya punya hotel di mana-mana. Diam kamu. Sentak Seto, tapi nadanya bercanda. Kalian berdua, ingat, hari ini bersikap yang baik. Rena, itu wanita berkelas. Jangan bikin malu. Dia akan sarapan bersama kita. Dia akan lihat betapa harmonisnya keluarga kita. Pasti, sahut Arni. Ibu akan tunjukkan kalau ibu ini calon mertua idaman. Mereka duduk di meja makan. Asisten rumah tangga baru, pilihan Arni, menghidangkan sarapan mewah, kroasang hangat, jus jeruk segar, dan kopi impor. Mereka makan dengan lahap, tertawa-tawa merencanakan masa depan. Seto membayangkan posisinya sebagai direktur di perusahaan Rena. Arni membayangkan dirinya menjadi sosialita, memamerkan menantu barunya. Devi membayangkan liburan tanpa batas dan kartu kredit platinum. Tepat pukul 8 pagi, sesuai janji, bel rumah berbunyi. Ting tong. Suara itu menghentikan tawa mereka seketika. Seto langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. Itu dia, bisiknya penuh semangat. Dia merapikan rambutnya di cermin besar di lobi. Ibu, Devi, ingat pesan Mas. Senyum. Arni dan Devi berdiri di belakang Seto, memasang senyum terlebar mereka. Seto berjalan menuju pintu utama. Ini adalah langkah seorang pemenang. Dia akan membuka pintu menuju kehidupan barunya yang gemilang, dan menutup pintu masa lalunya yang suram selamanya. Dia memutar gagang pintu dengan senyum lebar, siap menyambut Rena dengan pelukan. Sayang, kamu dat. Kalimat Seto terputus. Senyum di wajahnya membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan total. Di depan pintu, di bawah cahaya matahari pagi yang cerah, bukanlah pemandangan yang dia harapkan. Bukan Rena, yang manja dengan gaun pagi yang anggun. Di sana, di teras rumahnya, berdiri 3 sosok. Tidak, 4. Di tengah, berdiri Diva. Tapi ini bukan Diva yang dia usir semalam. Bukan wanita piyama kusut yang menangis memohon. Diva yang ini berdiri tegak, seolah tulang punggungnya terbuat dari baja. Dia mengenakan powersuit berwarna biru elektrik yang potongannya sempurna, menyorotkan aura kekuasaan yang tajam. Rambutnya yang biasa tergerai lembut, kini tersanggul rapi dan ketat di belakang kepalanya. Riasan wajahnya flawless, profesional, dengan lipstik merah menyala di bibirnya. Matanya, yang semalam sayu dan penuh air mata, kini menatap lurus ke depan, dingin, tajam, dan tanpa emosi sedikitpun. Dia tampak seperti bos. Di sebelah kirinya, berdiri wanita yang Seto kenal sebagai Rena. Tapi, Rena, ini juga telah bertransformasi. Gaun zamrud dan aura manjanya lenyap. Wanita ini mengenakan setelan blazer hitam yang kaku, kemeja putih bersih yang dikancing hingga ke atas, dan rambutnya ditarik ke belakang membentuk ekor kuda yang ketat. Kacamata berbingkai tegas membingkai matanya yang kini menatap Seto seolah dia adalah serangga menjijikan. Dia memegang tas kerja berbahan kulit hitam, bukan tas kutur 800 juta. Dan di belakang mereka, di sisi kiri dan kanan, berdiri 2 petugas kepolisian berseragam lengkap, berwajah datar dan tangan siap di pinggang. Otak Seto mengalami korsleting. Dia tidak bisa memproses informasi ini. Rena, katanya, suaranya tercekat. Dia masih menatap Ralin. Sayang, ini kejutan apa lagi? Kenapa kamu pakai baju begitu? Dan pandangannya beralih ke Diva dengan marah. Kamu, berani sekali kamu kembali ke sini. Sudah aku bilang, kan? Pergi. Arni dan Devi, yang tidak sabar di belakang, kini maju. Wajah mereka sama bingungnya. Seto, ada apa sih lah? Suara Arni terhenti saat melihat Diva.
Loh, kurang ajar. Sudah diusir berani kembali lagi. Mau apa kamu? Hah? Arni berteriak, mencoba menerobos ke depan untuk mendorong Diva. Tapi salah satu polisi maju selangkah, menghalangi Arni hanya dengan tatapan tajam. Arni langsung kicep. Devi adalah yang paling bingung. Dia menatap antara Ralin dan Diva. Kak Rena, kok kakak sama si gembel ini? Sih? Kakak tidak diapa-apain, kan? Mas, ini pasti si Diva yang panggil polisi, mau lapor KDRT pura-pura. Hahaha, tidak akan ada yang percaya. Seto masih terpaku pada Ralin. Rena, jelaskan. Ralin melangkah maju selangkah. Dia tidak menatap Seto. Dia menatap lurus ke depan, seolah berbicara kepada audiensi yang tak terlihat. Suaranya terdengar. Bukan suara manja yang biasa Seto dengar. Ini adalah suara yang tajam, jernih, dan penuh otoritas. Suara yang biasa terdengar di ruang pengadilan. Selamat pagi, kata Ralin, suaranya menggema di lobi yang hening. Saya perlu klarifikasi. Nama saya Ralin. R.A.L.I.N.E. Sarjana Hukum, Magister Hukum, katanya, setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang dingin. Bukan, Rena. Bukan, sayang. Dan sudah pasti bukan, Kak Rena. Wajah Seto, Arni, dan Devi berubah pucat pasi secara bersamaan. Ralin memutar kepalanya, menatap El Gurus ke mata Seto. Dan saya di sini bukan untuk sarapan, Pak Seto. Saya di sini sebagai kuasa hukum. Ralin mengambil jeda dramatis, lalu menggerakkan tangannya dengan elegan ke arah Diva yang berdiri diam seperti patung es di sampingnya. Dari klien saya, Ibu Diva Adiratna. Pemilik sah dan satu-satunya dari properti dengan nomor sertifikat hak milik 7789A, tempat di mana Anda bertiga sedang berdiri sekarang. Keheningan yang pecah. Pernyataan Ralin menggantung di udara lobi yang mewah itu, lebih dingin dan lebih tajam daripada pisau. Pemilik sah dan satu-satunya. Ibu Diva Adiratna. Otak Seto, yang beberapa detik lalu dipenuhi euforia kemenangan, kini mengalami korsleting total. Dia menatap Ralin, lalu ke Diva, lalu kembali ke Ralin. Kebingungan di wajahnya berubah menjadi amarah yang panik. Kuasa hukum, ulang Seto, suaranya serak. Rena, sayang ini lelucon apa? Kamu sepupu Diva? Dia tertawa. Tawa sumbang yang terdengar menyakitkan. Bercanda kan? Ini pasti kejutanmu. Kamu mengerjaiku, kan? Oke, aku kalah. Sekarang suruh polisi ini pergi, mereka membuatku takut. Dia melangkah maju, mencoba menyentuh lengan Ralin. Lengan, Rena, nya. Ralin mengambil satu langkah mundur, ekspresi wajahnya sedingin es. Jangan sentuh saya, Pak Seto. Dan ya, saya sepupu Ibu Diva. Semua ini, Ralin menggerakkan tangannya, menunjuk pada dirinya sendiri, adalah bagian dari pengumpulan bukti atas rencana kriminal Anda. Kriminal? Pekik Seto. Gila. Kamu sudah gila. Arni, yang sedari tadi membeku, akhirnya menemukan suaranya. Dia menerobos maju, menunjuk-nunjuk wajah Diva. Berani sekali kamu fitnah kami. Hah? Kamu panggil polisi ke rumah anak saya. Kamu mau lapor KDRT pura-pura, kan? Biar dapat harta? Kamu tidak akan dapat apa-apa, dasar perempuan licik. Ibu, kata Diva, dan itu adalah kata pertama yang dia ucapkan pagi itu. Suaranya tenang, datar, dan kuat. Begitu kuat hingga Arni refleks terdiam. Ini rumah saya? Bohong. Map pertama, kepemilikan aset, kata Ralin dengan suara lantang, seolah sedang berada di ruang sidang. Dia membuka tas kerjanya yang elegan, mengeluarkan sebuah map kulit tebal. Dia tidak menyerahkannya, hanya menunjukkannya. Rumah ini, sertifikat hak milik nomor 7789A, beserta seluruh isinya, dibeli dan dilunasi oleh Ibu Diva Adiratna, menggunakan dana pribadinya, 2 tahun sebelum pernikahan Anda. Wajah Seto berubah pucat seperti kapur. Ini, lanjut Ralin, disebut sebagai harta bawaan. Harta yang tidak akan pernah bisa Anda miliki, Pak Seto. Secara hukum,
Anda, Ibu Arni, dan Nona Devi. Ralin menatap Devi yang bersembunyi di belakang Arni, hanyalah tamu yang menumpang. Dan semalam, sang pemilik rumah sudah secara sah mengusir tamu-tamu yang tidak tahu diri. Tidak, tidak mungkin. Arni histeris. Dia menoleh ke Seto. Seto, kamu bilang ini rumahmu. Kamu bilang ini hasil kerjamu. Kamu bohongi ibu? Seto tidak bisa menjawab. Dia menatap Ralin dengan tatapan terluka, seolah dialah korbannya. Jadi, semua itu? Di lounge makan malam, semua kata-katamu itu bohong? Oh, saya tidak bohong, kata Ralin. Saya hanya tidak memberitahu Anda kebenaran seutuhnya. Anda yang berbohong. Dan saya punya rekamannya. Ralin mengeluarkan map kedua. Map kedua, ketenaga kerjaan. Diva kini melangkah maju, berdiri di samping Ralin. Dia menatap lurus ke mata Seto. Kamu bekerja di perusahaan properti, Mas. Kamu bangga sekali dengan posisi manajermu. Kamu sering mengeluh tentang direksi. Perusahaan tempat Anda bekerja, Timpal Ralin, PT Properti itu, adalah anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Adiratna Holding Group. Dan direktur utama, sekaligus pemilik saham mayoritas Adiratna Holding Group. Ralin sengaja menjeda, membiarkan kebenaran itu meresap. Adalah Ibu Diva Adiratna. Jika tadi wajah Seto pucat, kini wajahnya berubah kelabu. Dia tersandung mundur selangkah, menabrak meja konsol di belakangnya. Tidak, Ida. Devi menjatuhkan ponselnya. Benda itu berdebam di lantai marmer. Ya, kata Ralin tegas. Dan berdasarkan rekaman pengakuan Anda yang luar biasa jelas kepada saya, saat saya masih menjadi Rena, di mana Anda merinci rencana Anda untuk mengambil alih perusahaan dan menipu istri bodoh Anda. Ralin mengeluarkan selembar surat. Ini adalah surat pemecatan Anda. Efektif detik ini juga. Dengan alasan konspirasi kriminal dan pelanggaran etika berat. Anda dilarang memasuki properti perusahaan manapun yang terkait dengan Adiratna Group. Seto menatap surat itu dengan nanar. Tanda tangan di bagian bawah, tanda tangan Diva. Tanda tangan yang sama yang dulu sering dia lihat di cek-cek pembayaran tagihan mereka. Kalian menjebakku. Pekik Seto, suaranya pecah. Anda menjebak diri Anda sendiri. Balas Diva dingin. Sudah. Cukup. Arni tiba-tiba berlutut. Kali ini bukan akting. Itu adalah kepanikan murni. Dia merangkak ke arah Diva. Diva. Menantuku sayang. Maafkan ibu. Maafkan kami. Ibu hilaf. Kami semua hilaf. Seto, minta maaf sama istrimu. Seto. Seto hanya diam membatu. Kami tidak akan ulangi lagi. Div. Kami pergi. Kami akan pergi. Kata Arni, air matanya kini sungguhan. Tapi jangan pecat Seto. Nanti kami makan apa? Devi masih kuliah. Kamu tega lihat keluarga suamimu sengsara? Keluarga? Ralin tertawa sinis. Bicara soal biaya hidup. Mari kita buka map ketiga. Tagihan. Ini adalah map yang paling tebal. Ralin membukanya. Ibu Arni, Anda bilang klien saya pelit? Mari kita hitung. Selama 1 tahun Anda dan putri Anda tinggal di sini sebagai benalu. Biaya kuliah Devi di universitas mahal itu, 500 juta rupiah. Mobil baru Devi, 450 juta. Uang jajan bulanan Devi, total 180 juta. Biaya shopping dan salon Ibu Arni dan Nona Devi, ditagihkan ke kartu kredit Ibu Diva, total 450 juta. Renovasi dapur norak itu, 200 juta. Belum termasuk biaya makan, listrik, dan gaji asisten rumah tangga yang kalian pecat. Total utang Anda, atas nama Pak Seto sebagai kepala keluarga yang memboyong Anda ke sini. Ralin menatap angka di baris paling bawah. 3 miliar, 480 juta rupiah. Devi menjerit. Jeritan tertahan yang lebih mirip suara tercekik. 3 miliar? Aku tidak mau dipenjara. Ini gila. Seto akhirnya berteriak. Aku tidak pernah tanda tangan utang. Itu uang istri untuk suami. Itu kewajiban kamu.
Kewajiban? Ralin mengangkat alis. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah pemutar audio digital kecil. Kewajiban istri juga untuk dihina. Dia menekan tombol play. Suara Arni yang cempreng memenuhi lobi. Terdengar jelas dari rekaman makan malam di El Orangerie. Ini baru menantu idaman ibu. Tidak seperti Diva, sudah mandul, pelit pula. Wajah Arni berubah hijau. Ralin menekan tombol lagi. Atau kewajiban suami untuk merencanakan kejahatan. Suara Seto yang penuh percaya diri terdengar. Suara yang sama yang didengar Diva di balik dinding. Begitu, Rena, lengket, kita ambil alih rumah ini, perusahaan itu, baru Diva kita tendang. Dan rekaman terakhir, yang paling menyakitkan. Dari malam Seto bersama Rena. Aku akan menendangnya keluar dari rumah itu tanpa sepeser pun. Biar dia tahu rasa. Seto jatuh berlutut. Bukan untuk minta maaf. Tapi karena kakinya lemas. Dia kalah telak. Rena, Ralin. Lirih Seto, menatap pengacaranya itu dengan putus asa. Aku cinta sama kamu. Aku sungguh-sungguh. Aku cuma pura-pura bicara begitu biar kamu terkesan. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Diva, yang sedari tadi dia mengamati kehancuran mereka, akhirnya melangkah maju. Dia tidak lagi terlihat marah. Wajahnya tenang. Dia berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan wajah Seto yang tertunduk. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Seto? Bisik Diva, suaranya hanya untuk mereka berdua. Bukan uang 3,5 miliarku yang hilang. Aku bisa mendapatkannya kembali dalam sebulan. Bukan perusahaan yang coba kamu curi. Aku bisa membangun 10 lagi. Dia menatap mata pria itu. Yang menyakitkan adalah kamu mengambil cintaku, kepercayaanku, kesetiaanku. Dan kamu, ibumu, dan adikmu, menginjak-injaknya setiap hari di rumahku sendiri. Kamu menyebutku, mandul, saat kamu makan dari uangku. Kamu menyebutku, penyakitan, saat kamu tidur di ranjangku. Diva berdiri tegak. Utang itu akan saya tagih. Lewat Ralin. Sampai lunas. Jika tidak, kalian bertiga akan saya tuntut secara perdata dan pidana. Diva berbalik, tidak sudi lagi melihat wajah mereka. Ralin, bersihkan rumahku. Ralin mengangguk. Pak polisi, katanya kepada petugas. Klien saya ingin rumahnya dikosongkan sekarang juga. Mohon kawal ketiga individu ini keluar dari pekarangan. Mereka dilarang mengambil barang apapun selain pakaian yang menempel di badan mereka. Tidak, jerit Arni, mencoba memeluk kaki meja marmer. Ini rumahku. Aku tidak mau pergi. Mobilku, laptopku, tasku, raung Devi histeris. Mobil dan semua barang mewah itu akan disita sebagai jaminan awal pembayaran utang, kata Ralin dingin. Para polisi itu bertindak efisien. Tanpa kekerasan, tapi tegas. Arni digiring, meronta-ronta dan mengumpat. Devi ditarik, menangis meraung-raung. Seto, dia tidak melawan. Dia berjalan seperti zombie. Pria yang tadinya raja, kini tidak punya apa-apa. Pintu utama ditutup dengan keras. Keheningan total kembali menyelimuti rumah itu. Diva berdiri membelakangi pintu, menatap lobi rumahnya yang terasa asing. Dia memejamkan mata sejenak. Kamu tidak apa-apa, Div? Tanya Ralin lembut. Diva membuka matanya. Tidak ada air mata. Hanya kelegaan. Aku akan baik-baik saja. Dia berbalik, menatap sepupunya. Ralin, terima kasih. Kapanpun, senyum Ralin. Diva berjalan ke jendela besar, membuka tirai lebar-lebar. Cahaya matahari pagi membanjir masuk, menerangi debu-debu yang beterbangan. Tolong panggil tim cleaning service profesional, kata Diva. Aku mau rumah ini didisinfeksi. Aku mau buang semua perabotan yang mereka sentuh. Aku mau ganti catnya. Ratu itu telah kembali ke istananya. Dan dia siap untuk memulai hidup baru. Pesan moral. Jangan pernah salah mengartikan kebaikan dan kesabaran sebagai kebodohan. Seekor singa betina yang dia mungkin terlihat lemah. Namun saat batasnya dilewati,
dia tidak akan ragu untuk menunjukkan siapa pemilik tahta yang sebenarnya.